Dan ini saya punya tanaman yang di pot nih, ada yang merapat sampai tinggi di batang pepaya. Nih ya, di pot nih, pot kecil, pot ukuran 25-30 tuh, ada 2 pot. Dan ini juga udah berbunga nih. Ini kemungkinan seminggu lagi baru dia mau ada bunga yang mekar. 3, 4, yang satu pot ini 4, mana 5, ada 5 tandan. Yang ke bawah nggak ada, nggak tahu menjalar kemana pucuknya. Satu pot ada 5 tandan, 6 tandan. Ini satu lagi nih, 6 tandan. Satu pot ada 6 tandan. Yang satu potnya lagi nih, satu potnya lagi cuma ada 1. Ini ya, 1, 1 tandan doang. Iya, yang satu potnya cuma 1 tandan doang, 1 tandan. Dan yang ini tumbuhnya tunas. Ini bekas dipotong kemarin, tumbuhnya tunas. Berarti dia kalau tumbuh tunas seperti ini memang batang itu belum layak untuk dibuahkan. Berarti batangnya masih terlalu muda. Jadi kalau terlalu muda mau dipaksa juga dia nggak akan berbuah, hanya menghasilkan atau menumbuhkan tunas baru saja. Mana ada lagi nggak ini? Nggak ada. Ini yang ini putus nih. Ini putus karena lengkungan di sini patah. Nih, dia memar. Nih, dia memar di sini di bagian lengkung atas. Dia yang ke bawah mati nih. Yang ke bawah mati. Nih, ini bekas buah yang tahun kemarin. Nah, kenapa saya bilang jangan sampai stressing itu melukai atau dibikin memar di bagian lengkung atas, ya nanti kejadian seperti ini. Kalau memar di bagian lengkung ini terus dia mati atau terserang jamur atau mungkin terlalu panas juga dia nggak bertahan, kalau udah memar kena air atau hujan pun dia akan mati juga. Kalau lengkungan ini yang kita buat memar untuk stressing batang yang di sini, ini jadinya seperti ini. Nah, nanti tumbuh lagi tunas baru dari sini. Nah, tunas baru nanti tumbuh lagi, menjalar lagi, melengkung lagi ke sini, dimemarin lagi, mati lagi seperti ini. Nah, jadi kita hanya menumbuhkan tunas-tunas baru saja, tapi tidak menghasilkan buah kalau seperti itu caranya. Nih, batangnya seger walaupun hanya di pot. Ini bagian bawah sengaja saya tumbuhkan rumput karena belum ada hujan. Jadi rumput saya biarkan dia tumbuh biar agak dingin untuk melindungi bagian akar. Jadi kalau kemarau rumput dibiarkan aja, jangan terlalu bersih untuk melindungi bagian akar biar biar nggak terlalu panas. Tuh, ini campur dengan tanaman naga. Nah, ini satu lagi, ada yang kemarin ada yang bertanya di WA, tapi siapa saya lupa. Nah, menanyakan dia ada tumbuh seperti tunas, tapi dia ragu itu tunas atau bunga. Nah, bedanya gini, kalau tunas dia lancip, sedangkan kalau bunga dia seperti ini.
Kalau bunga di bagian pangkal, ruas pangkal ini tumbuh seperti daun kecil-kecil. Dia walaupun baru baru mulai muncul tanda nih, contohnya yang masih kecil. Nah, ini seperti ini nih. Tuh. Ini ada seperti daun-daun kecil seperti ini di bagian ruasan yang pendek-pendek di bagian pangkal. Itu dipastikan bunga. Nih ya. Tuh. Ini daun-daun kecil seperti ini. Mana lagi? Nih. Nah, ada daun-daun kecil seperti ini di bagian pangkal, itu nanti jadinya bunga. Terus di bagian pucuk, untuk bunga di bagian pucuk ini pasti tumpul. Tidak seperti daun kuncup, pasti tumpul seperti ini walaupun masih kecil, dia tumpul. Sedangkan untuk tunas, ini contohnya, tunas dia ruasnya lebih panjang. Paling di bagian pangkal hanya ada satu ruas seperti ini, satu daun. Terus pucuknya lancip. Pucuknya lancip seperti daun kuncup. Nah, ini kan udah agak mekar nih. Kalau masih kecil dia kuncup lancip seperti apa ya, bunga cempaka atau bunga kantil. Nah, seperti ini. Terus kalau kita biarkan selama kurang lebih 5 hari sampai 1 mingguan lah, kurang lebih 1 minggu. Kalau 1 minggu dia masih pendek, itu bunga. Cuma kalau tunas 1 minggu itu udah sepanjang ini. Dari mulai kuncup sampai 1 minggu udah sepanjang ini. Udah bisa 2 atau 3 daun. Nah, ini yang 1 minggu yang untuk tandan bunga, dia masih pendek seperti ini, udah mulai keluar keluar bunganya, tapi masih kecil-kecil tuh. Itu kalau untuk yang tangkai bunga. Mudah-mudahan sih masih nambah lagi ini, kayaknya masih bisa nambah. Dan ini rencana yang ke atas ini sampai ke pucuk pepaya ini rencana mau saya turunkan dan saya potong, saya pindah lagi ke pot lain, mau saya tanam pakai pot lagi. Ini di lokasi terbuka tanpa tertutup paranet, memang agak kuning, tapi yang kuning-kuning ini sama ini bukan kuning karena kesengat matahari, tapi ini karena kuning tua. Termasuk daun ini kuning tua. Nah, kuningnya kesengat matahari seperti ini nih. Kuning daunnya kuning-kuning kayak apa ya, kusem. Enggak, ini nih contohnya nih. Nah, ini kesengat matahari. Ini kesengat matahari, bukan karena tua kalau yang itu. Jadi beda, daun kuning tua sama kuning kesengat matahari beda. Ini contoh yang di bawah, daun kesengat matahari kuningnya seperti itu. Dia kalau kita kasih naungan atau kasih peneduh, dia akan hijau kembali, sehat kembali. Oke, mudah-mudahan ini nanti jadi buahnya. Ini nanti saya polinasi semua dan akan saya buatin videonya satu persatu nanti di polinasinya. Setiap hari nanti akan saya buatkan videonya untuk polinasi yang ada di pot ini, dan ikuti terus perkembangannya nanti seperti apa.